Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Tarif dan Dokumen Pasasi. Oke, minggu ini kita masuk pembahasan tentang International Flight Rates Calculation atau perhitungan tarif penerbangan internasional. Nah, kalau minggu lalu kita udah masuk ke perhitungan tarif penerbangan domestik atau dalam negeri, kita masuk hari ini ke materi tentang penghitungan, bagaimana sih cara menghitung tarif internasional, ketentuan-ketentuannya apa aja, itu akan kita lihat. Kita akan bagi materi ini ke dalam dua sesi. Sesi pertama akan kita bahas di minggu ini, dan sesi berikutnya kita bahas di minggu depan. Oke, sebelumnya materi ini saya presentasikan dari materi yang dibuat oleh Pak Damara. Dia yang disampaikan sesuai dengan RPS untuk materi perhitungan tarif internasional ini saya ambil dari materinya Pak Damara. Oke, langsung saja. Ya, untuk menghitung tarif internasional, itu sebenarnya ada beberapa pedoman-pedoman atau beberapa sumber informasi yang dijadikan acuan. Salah duanya adalah Worldwide Fares atau Passenger Air Tariff dan Worldwide Rules yang dikeluarkan oleh IATA. Nah, contohnya kalau buku keseluruhannya seperti ini. Jadi IATA mengeluarkan buku-buku pedoman seperti General Rules, terus Worldwide Fares, Worldwide Rules, dan Maximum Permitted Mileage. Nah, buku-buku ini masih jadi panduan buat perhitungan tarif. Penentuan tarif internasional itu bagaimana sih? Nah, kita akan lihat secara mendasar dulu untuk materi ini. Jadi, tadi balik lagi. Ada dua sumber informasi utama, yang paling utama dari empat tadi ya. Yang paling utama ada Passenger Air Tariff dan Worldwide Rules. Ini isi-isinya bisa dilihat, ya editorial, terus cara penggunaan air tarif, terus aturan mata uang, karena penerbangan ini kan menggunakan banyak sekali mata uang gitu, jadi lintas negara, terutama kalau untuk penerbangan internasional ya, dia butuh lintas negara, sehingga untuk penyesuaian mata uang itu juga menjadi penting. Terus ada konversi NUC, ini akan kita bahas nanti. Penentuan harga, kode harga, global indikator, terus kode reservasi, validitas harga tiket, khusus tiket, terus sampai akhir harga perjalanan internasional. Ini ada di buku Passenger Air Tariff yang dikeluarkan oleh IATA. Dan untuk Worldwide Rule ini lebih ke pedoman umum dan aturan-aturan perhitungan harga dan lain-lain yang menjadi dasar dari perhitungan harga. Oke, sebelumnya kita masuk International Airlines atau carrier penerbangan internasional yang memberikan jasa penerbangan untuk rute lintas negara. Itu baru dinamakan International Airlines. Contohnya di sini ada Garuda Indonesia kalau dari kita punya, Emirates, Korean Air, Air China, Eva Air, terus Thai Airlines, Royal Brunei, Cathay, Qantas, dan lain-lain. Nah, ini adalah gambaran rute map penerbangan internasional, jalur-jalur penerbangan internasional yang dikeluarkan oleh ICAO. Jadi, kalau kita ngelihat rute perjalanan internasional dunia, ya seperti ini gambarannya. Oke, terus jangan lupa juga, seperti yang sudah sebelum-sebelumnya kita pelajari, salah satu yang paling penting adalah 3-letter codes. Bagaimana tiap-tiap kota atau tiap bandara itu ada kode yang disetujui oleh IATA dan ICAO sehingga punya kesepahaman. Jadi tidak lebih memudahkan komunikasinya. Oke, untuk exercise-nya nanti saya akan berikan form
untuk latihan Thriller Code selanjutnya akan saya berikan. Terus, nah untuk jenis perjalanan itu ada beberapa jenis perjalanan atau tipe penerbangan ya. Bagaimana seseorang menggunakan pesawat terbang, dan dia berwisata menggunakan pesawat terbang yang menempuh perjalanan yang melintasi beberapa kota. Dan ini ada tipe-tipenya. Pertama, misalnya penerbangan one way atau penerbangan sekali jalan. Misalnya contoh, dari Jakarta menuju Moskow di Rusia. Contoh penerbangan one way adalah penerbangan yang dibayar oleh wisatawan dari Jakarta menuju Singapura dan menuju Moskow. Sudah selesai di situ. Penerbangannya itu adalah penerbangan one way. Lalu yang kedua, round trip atau round the world trip. Jadi ini lebih ke penerbangan yang kalau orang Indonesia bisa bilang pulang pergi. Nah, ada beberapa cara untuk yang round trip. Round trip ini ya yang round trip ya. Jadi misalnya orang wisatawan berwisata dari Singapura mau ke Oslo. Ya, dia berangkat dari Singapura direct langsung ke Oslo, dan tiketnya sudah dibelikan secara langsung saat keberangkatan untuk langsung tiket perjalanan pulang ke Singapura. Jadi Singapura, Oslo, Singapura. Itu adalah round trip. Kalau one way, kalau dalam konteks ini one way-nya adalah Singapura, Oslo. Sudah berada di situ pembelian tiketnya. Tapi kalau untuk round trip, Singapura, Oslo, Singapura. Nah, ada juga tiket round the world trip. Jadi tidak hanya satu kota lalu balik lagi, tapi beberapa kota dan akhirnya balik lagi ke Hong Kong. Dibeli secara bersamaan dengan tanggal yang menyesuaikan. Hong Kong, Honolulu, New York City, Francis, terus ke Johannesburg, lalu balik lagi ke Hong Kong. Ini dibeli secara bersamaan. Itu adalah tipe perjalanan round the world trip. Lalu yang kedua adalah circle trip. Circle trip ini sama juga, hampir sama dengan yang round the world, tapi lebih sifatnya memutar gitu ya. Misalnya kita mau melakukan perjalanan dari Jakarta, Singapura, ke Manchester, terus Hong Kong, kembali lagi ke Jakarta tanpa terputus. Dan terakhir adalah open jaw. Nah, untuk yang open jaw ini, tiket yang dibeli oleh wisatawan itu biasa terputus. Jadi misalnya orang tujuannya mau keliling, dia dari Kuala Lumpur terus ke Melbourne, ke Sydney, lalu dia beli tiket pesawat ke Singapura, dan dari Singapura dia menggunakan bus menuju Kuala Lumpur. Nah, jadi terpotong di sini, dan ini membuat tipe perjalanan yang dinamakan open jaw. Jadi ada kombinasi dengan transportasi lain. Oke, seperti itu. Nah, untuk penerbangan internasional, selain tadi tipe perjalanan, yang harus diperhatikan juga adalah IATA area. Ini di pembelajaran Half-Start kemarin sudah dipelajari ya. Pembagian negara-negara yang masuk ke dalam TC1, yang masuk ke dalam TC2, dan ke dalam TC3 itu negara-negara mana saja. Jadi ini harus dilihat lagi, dan ini hubungannya nanti sama global indicator atau kebijakan-kebijakan penerbangan antar TC atau di dalam TC, masing-masing TC. Ini ada kebijakannya khusus juga yang dikeluarkan oleh IATA. Oke, untuk exercise TC 1, 2, dan 3, ini saya mau minta kalian tuliskan lagi masing-masing ke dalam tuliskan di Word aja, Microsoft Word. Tuliskan negara-negara mana saja, minimal sebanyak 10 yang ada di dalam TC 1, lalu mana saja yang dalam TC 2, dan mana saja yang dalam TC 3. Oke. Nah, lalu ada namanya global indicators. Jadi global indicators ini adalah panduan-panduan yang berhubungan dengan TC tadi untuk
panduan penentuan nilai harga tiket internasional, salah satu indikator ya, salah satu aspek yang dilihat. Jadi ini sebagai TC ini, terus ada 10 ya, ada 10 global indikator. Jadi yang pertama adalah WH atau Western Hemisphere. Ini adalah perjalanan antar kota-kota yang ada di TC1. Nah, ini garis bawahi. Nah, jadi untuk WH ini nanti ada kebijakannya masing-masing yang dikeluarkan oleh IATA juga. Jadi untuk khusus perjalanan WH nanti ada diskonnya maksimal berapa persen, terus lalu nanti tarif tertingginya bagaimana, itu ada hubungannya dengan global indikator ini. Tuh, lalu yang kedua adalah Eastern EH atau Eastern Hemisphere, yaitu perjalanan di dalam TC2 dan perjalanan di dalam TC3 serta perjalanan antara TC2 ke TC3 kecuali TS, FE, dan RU. Nah, ini ada penjelasannya lagi. TS itu Trans-Siberia, FE itu adalah Western Ural Mountain, jadi dalam Rusia, dan RU adalah Rusia via Jepang dan Korea. Nah, ini di luar ini. Jadi untuk penerbangan-penerbangan yang ada di melintasi antar kota di wilayah yang berada di TC2, terus perjalanan yang ada di dalam wilayah TC3, dan perjalanan antara TC2 ke TC3 kecuali ini. Nah, itu masuk ke dalam global indikator EH atau Eastern Hemisphere. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah Trans-Siberia atau TS. Nah, ini perjalanan Trans-Siberia adalah perjalanan antara TC2 ke TC3 via Jepang dan Korea. Nah, ini melalui Jepang dan Korea. Atau perjalanan antara Eropa dan Jepang dan Korea yang dilakukan secara langsung, misalnya ini dari Oslo menuju Tokyo. Nah, atau dari Hong Kong menuju Zurich, tapi harus melewati Tokyo. Nah, ini adalah contoh-contoh masuk ke dalam peraturan global indikator Trans-Siberia. Terus yang keempat adalah FE atau di Rusia, West of Ural Mountain, jadi bagian barat pegunungannya Rusia. Itu perjalanan antara Rusia di Eropa atau Ukraina dan TC3 dan wilayah-wilayah di TC3 yang tidak melalui Jepang dan Korea. Itu, ini contohnya. Jadi misalnya dari Singapura langsung direct menuju Moskow tanpa melalui Jepang dan Korea, itu berarti bisa kebijakannya ngikutin adalah kebijakan FE. Nanti di IATA dia ada penjelasannya sendiri. Seperti itu. Terus yang kelima adalah Rusia via Japan and Korea. Nah, ini perjalanan antara Rusia di Eropa dan TC3, antara Rusia di Eropa dan TC3, wilayah TC3 via Jepang dan Korea. Jadi misalnya dari Moskow ke Tokyo ya. Jadi langsung dari Rusia ke Tokyo. Lalu yang kedua, dari Hong Kong ke Moskow tapi melalui Osaka. Osaka di Jepang. Nah, ini masuk ke dalam global indikator RU. Lalu yang keenam adalah AT atau Transatlantic. Nah, ini adalah kebijakan atau global indikator untuk perjalanan antara TC1, wilayah negara-negara di TC1, dan TC2 atau 3 melalui Atlantik. Nah, melalui Samudra Atlantik. Ini contohnya ada seperti itu. Oke, yang ketujuh adalah SA atau via South Atlantic. Nah, ini adalah perjalanan antara negara-negara di Atlantik Selatan, bagian selatan, dan Asia Tenggara melalui Afrika Tengah, Afrika Selatan, kepulauan di Lautan India melalui Atlantik. Tuh, contohnya. Seperti misalnya dari Brazil, dari Rio de Janeiro, melewati Johannesburg, transit di Johannesburg, lalu ke Hong Kong. Johannesburg ada di South Africa ya, Afrika Selatan. Lalu ke Hong Kong. Itu menggunakan global indikator SA dari keterangannya. SA. Yang kedelapan adalah PA atau Trans-Pacific. Nah, Trans-Pacific ini ada perjalanan antara
TC1 dan TC3 atau TC2 melalui Samudra Pasifik. Contoh, misalnya mau dari Jakarta, kita mau ke Honolulu di Amerika. Jadi harus saat perjalanan ini menggunakan transit di Hong Kong. Jakarta, Hong Kong, Honolulu. Nah, Jakarta ada di TC3, terus Honolulu ada di TC1. Tapi melewati jalur di Samudra Pasifik, melewati Hong Kong. Seperti itu. Ini juga seperti ada dari Oslo mau ke New York, harus lewat Singapura, Tokyo dulu, baru ke New York. Nah, melewati area Pasifik. Lalu yang ke-9 adalah AP, atau Transatlantic Pacific. Nah, perjalanan melalui Atlantik dan Pasifik. Dari TC3 ke TC1 dan TC2. Ini contohnya, contoh penerbangannya. Terus yang terakhir yang ke-10 adalah PN atau Pacific via North America. Perjalanan antara Amerika Selatan dan Tenggara Pasifik melalui Amerika Utara. Ini contohnya. Oke, itu tadi 10 global indikator. Jadi 10 pembagian kebijakan ke dalam rute penerbangan yang ada di IATA, yang dilakukan oleh IATA. Gitu. Nah, selanjutnya ini hubungannya adalah dengan pembagian waktu. Oke, ini gambar yang ada di layar ini adalah zona-zona pembagian waktu dari Greenwich Meridian Time yang berada di titik 0 ini. Nah, rumus untuk perhitungan waktu adalah dari misalnya posisi kita ada di Jakarta. Jakarta berarti kan ada di zona ini, G. Jadi plus 7 jam dari wilayah yang titik 0 di GMT. Nah, kalau ini adalah WIB ya, Indonesia kan terbagi dalam 3 wilayah zona waktu. WIB, WITA, dan waktu Indonesia bagian timur atau WIT. Itu masing-masing selang 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam. Jadi apabila di Indonesia misalnya jam 12 siang, berarti untuk kita melihat nilai waktu yang ada di WIT, waktu Indonesia bagian timur, itu gampang, lihat selisihnya dan ditambahkan di jam yang ada di WIB. Selisihnya misalnya, kalau di WIT adalah sekarang, ini plus 9 ya. Selisihnya dengan yang di Jakarta, yang di WIB adalah 2 jam. Ya sudah, tinggal tambahkan saja. Berarti kalau sekarang di Jakarta jam 12, maka di WIT sekarang jam 2 siang. Ada selisih 2 jam, ya ditambahkan 2 jamnya. Sama halnya seperti itu, misalnya kalau di Indonesia dengan Jepang. Nah, Jepang ini posisinya dia ada di posisi plus 9 atau di kolom I ini ya, sama dengan WIT. Nah, kalau di Indonesia jam 1 siang, maka di Jepang adalah selisihnya plus 9 dikurang plus 7, berarti kan 2. Nah, tinggal ditambahkan. Kalau di Jakarta sekarang jam 12, maka di Jepang sekarang jam 2 siang. Seperti itu. Nah, kalau kebalikannya, semakin ke sini, maka semakin dikurangi. Misalnya, kalau di Jakarta, itu sekarang ada di berapa jam 9 misalnya, WIB ya, ini ya. Jakarta di sini, dia ada di jam 9. Dan lalu jam berapa misalnya di mana? Di Inggris. Ya udah, berarti selisihnya. Kalau ini sekarang plus 7, di Inggris masuk zona waktu di GMT 0 ya. Maka selisihnya 7 dan 0 adalah 7. Nah, maka dikurangi. Kalau di Jakarta sekarang jam 9 pagi, maka kurangi 7 jam sebelumnya. Nah, yang di Inggris sudah pukul 9 kurang 7, jadi 2. Jadi jam 2. Gitu. Nah, seperti itu cara perhitungannya. Oke, saya mau kalian melihat exercise untuk perhitungan jam ini ya. Nah, ini hitung 4 perbedaan waktu
antara kota-kota yang disebutkan di sini dan tulis jadi satu file format Microsoft Word dengan yang tugas yang sebelumnya. Oke, ini ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah International Sales Indicators. Jadi, dalam penerbangan internasional ada 4 tipe pembayaran dan penerbitan tiket. Yang pertama, City atau Sales Inside, Ticket Inside. Di kondisi di mana kita membayar serta penerbitan tiketnya dilakukan di dalam negara asal keberangkatan. Jadi, misalnya ini contoh ya, contoh Jakarta, Oslo, Amsterdam. Tiket dibayar di Surabaya. Berarti yang ada di Indonesia kan, di dalam Indonesia. Terus tiket juga diterbitkan di Jakarta, atau negara asal keberangkatan Indonesia. Jadi negara asal keberangkatannya. Nah, misalnya, gimana Pak kalau seandainya tiketnya ini adalah tiket round trip? Tiket round trip yang misalnya dari Jakarta, terus ke Qatar, Qatar ke Moskow. Lalu tiket pulangnya, kembali pulang. Nah, untuk itu juga tetap menggunakan kalau dengan model City ini, pembayaran kita berangkat dari Jakarta ya. Pembayaran dibayarkan di Jakarta, di Indonesia. Lalu penerbitan tiket, misalnya penerbitan tiket ada di Surabaya, nggak apa-apa, karena masih dalam Indonesia. Jadi, tapi tiketnya itu sudah tiket pulang, sudah tiket berangkat, sampai tiket pulang nanti udah kita pegang semua. Nah, itu tiket dibayarkan dan diterbitkan di negara asal keberangkatan. Itu City atau Sell Inside, Ticketed Inside. Yang kedua adalah SOTI, Sales Outside, Ticketed Inside. Ini adalah kondisi di mana pembayaran tiket dilakukan di luar negara asal keberangkatan dan tiket diterbitkan di negara asal keberangkatan. Misalnya kita mau berangkat dari Singapura, nih ya contoh ya, Singapura, Jakarta ke Sydney. Nah, tiket itu dibayar di Indonesia atau di Hong Kong kalau dicontoh di sini. Tiket dibayar di Hong Kong. Negara keberangkatan adalah Singapura. Nah, sales outside berarti pembayaran di luar, di Hong Kong, di luar Singapura, tapi penerbitan tiketnya di Singapura. Jadi orang sudah membayar tiket itu di Hong Kong, lalu saat dia mau terbang, dia menerbitkan tiket penerbangan di Singapura. Sebagai negara keberangkatan itu adalah SOTI. Yang ketiga adalah sales inside, ticketed outside. Misalnya, kalau contoh di sini adalah New York City, Paris, ke Frankfurt. Terus, pembayaran tiket dilakukan di negara asal keberangkatan, tapi tiket diterbitkan di negara lain. Contoh, tiket dibayarkan di Chicago atau di negara asal. Nah, lalu sedangkan tiket diterbitkan di Amsterdam, padahal negara asal keberangkatan adalah USA. Nah, ini agak sedikit lebih ribet ini ya. Di tiket bayarnya di Amerika karena dia berangkat mau di New York City, tapi penerbitan tiketnya dari Amsterdam, Belanda. Nah, itu adalah situ. Lalu yang terakhir adalah SOTO atau Sales Outside, Ticketed Outside. Jadi pembayaran tiket dan penerbitan tiket dilakukan di luar negara asal. Misalnya kalau kayak contoh rute Kuala Lumpur, Tokyo, dan Moskow, itu tiket dibayarkan di Singapura, berarti kan di luar negara berangkatan, bukan di Malaysia ya, kan berangkatan di Kuala Lumpur atau di Malaysia. Tiket dibayar di Singapura, lalu tiket diterbitkan di Jakarta untuk dia penerbangan di Kuala Lumpur di Malaysia. Nah, tapi IATA saat ini hanya menggunakan satu jenis tipe pembayaran dan penerbitan tiket, yaitu City atau Sales Inside, Ticketed Inside. Nah, jadi kalian fokus aja sana, tapi sebagai pengetahuan, ada 4 jenis International Sales Indicator ini atau ISI. Oke, nah lalu selanjutnya ada currency conversion. Jadi itu seperti saya bilang di awal. Karena penerbangan internasional itu pasti menggunakan banyak mata uang atau berhubungan dengan banyak mata uang, sehingga butuh kebijakan dari IATA untuk memberikan satu currency conversion atau suatu alat untuk menjadikan sistem pertukaran uang ini lebih lancar.
Nah, yang pertama ini adalah IATA ada namanya Neutral Unit Currency atau NUC biasa disebutnya. Nah, NUC ini digunakan karena dalam perbankan internasional melibatkan beraneka ragam mata uang dan nilainya. Jadi, NUC ini adalah mata uang netral. Jadi, mata uang yang digunakan atau tolak ukur mata uang yang digunakan untuk seluruh negara yang dikeluarkan oleh IATA untuk penerbangan. Oke, nah misalnya harga perjalanan dari Singapura ke Tel Aviv, contoh yang di sini ya, itu NUC-nya 1245,00. Nah, nanti di harga ini misalnya saya mau lihat di Indonesia. Kalau mau Indonesia, berapa harganya tuh kalau di NUC-nya sekian. Nah, tinggal saya konversikan dengan harga NUC itu ke currency di Indonesia. Gitu. Jadi untuk kesamaan semua ini menggunakan namanya NUC. Lalu yang kedua adalah ROE atau Rate of Exchange. Nilai tukar mata uang negara-negara di dunia terhadap NUC. Nah, jadi tiap-tiap negara punya ROE yang berbeda-beda. Misalnya Indonesia berbeda dengan Singapura. Itu ditentukan oleh Rate of Exchange. Ini juga yang menentukan adalah dari IATA. Misalnya contoh nih ya, jika diketahui harga tiket di Singapura untuk ke Tokyo itu dolar Singapura 1.570 dolar Singapura. Nah, IATA menentukan bahwa ROE di Singapura adalah 1.272,54. Nah, maka harga tiket dalam NUC, untuk menentukan NUC-nya, itu adalah Singapura dolar dibagi ROE. Jadi, harga dolar Singapura 1.570 dibagi dengan ROE dari Singapura. Sekian sudah ditentukan oleh IATA. Nah, hasilnya adalah segini. Lalu dibulatkan ke atas menjadi 1,233 gitu. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah local currency pair atau harga dalam mata uang lokal atau negara tertentu. Nah, ini sebenarnya saling berkait ya antara NUC, ROE, dan local currency pair. Ini contohnya adalah rumus perhitungan local currency pair itu NUC dikalikan dengan ROE. NUC dikalikan dengan ROE. Misalnya contoh diketahui harga tiket untuk rute Sydney, Jakarta, Frankfurt adalah NUC-nya adalah di angka 3693 dan ROE dolar Australia. Nah, ini dilihat local currency ini dari negara keberangkatan ya. Jadi NUC-nya adalah sekian, ROE dolar Australia karena dia berangkat dari Australia, dari Sydney, itu di angka 1272,54. Nah, maka untuk harga tiket dari Sydney ke Frankfurt dalam dolar Australia itu di angka sekian. Ini Australia dolar. Jadi NUC-nya berapa? NUC untuk Sydney menuju Frankfurt lewat Jakarta, transit Jakarta dikalikan dengan rate of exchange dari Australia. Dapat harga sekian. Dan terakhir adalah rounded up atau pembulatan. Jadi, biasanya pembulatan ini dilakukan ke atas ya. Jadi pembulatan nilai mata uang sesuai dengan prosedur IATA. Misalnya harga tiket di dalam contoh ini, Rial Iran itu harga 19.458,98. Nah, maka untuk pembulatan untuk Rial Iran itu naik up 1,00. Jadi dari 2 desimal di belakang di up sampai 1,00. Nah, maka harga tiketnya ada di angka 20.000. Seperti itu. Oke, kira-kira itu dulu untuk materi hari ini. Kita lanjutkan materi berikutnya nanti untuk sistem perhitungan tarif internasional. Nanti kita akan bahas soal TMP, NUC, ROE juga kita bahas, dan lain-lain yang sesuai dengan perhitungan dari IATA. Oke, kira-kira itu saja untuk materi hari ini. Terima kasih. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.